Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pagi ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap aktivitas dalam setiap harinya. Ini adalah pertemuan pertama kita bertemu ya, tepatnya di pelajaran sejarah Indonesia. Akan tetapi sebelum masuk kepada pembelajaran, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat dulu ya. Karena kan tak kenal maka ta'aruf dulu, kenalan dulu. Izin memperkenalkan diri, nama Japar Sidik, asal dari Majalaya, Kabupaten Bandung, pernah mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran. Bapak di SMA Putra mengampu pelajaran sejarah minat dan juga sejarah wajib. Nah, nanti sekarang kita juga di pelajaran ini adalah pelajaran sejarah Indonesia, akan tetapi sebelum kita membahas sejarah Indonesia itu seperti apa, alangkah baiknya kita bahas terlebih dulu. Sejarah itu apa sih? Nah, ini ada Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno bilang bahwa jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Quotes ini sangat terkenal, jadi sering juga kita dengar bahwa jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berarti ini menunjukkan bahwa sejarah ini sangat penting sehingga tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Sekarang kita masuk ke dalam definisi sejarah. Jadi kita bahas dulu kata sejarah itu artinya apa. Yang pertama, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun yang artinya pohon. Kemudian kata sejarah dalam bahasa Latin dan juga bahasa Yunani berasal dari kata historia yang artinya orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris, kata sejarah itu adalah history yang artinya masa lampau umat manusia. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kata sejarah adalah geschiedenis yang artinya terjadi. Jadi ini adalah arti dari kata sejarah dari berbagai bahasa. Kita lihat dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Kenapa sih sejarah itu artinya pohon? Diambil dari kata syajaratun. Karena pohon itu terdiri dari akar, kemudian batang, kemudian ranting, nanti juga ada daun. Kalau pohonnya berbuah itu ada buahnya. Itu menunjukkan bahwa satu peristiwa sejarah itu pasti terus berubah, berkembang, dan juga mengalami perubahan. Intinya dari akar itu akan menghasilkan sampai ke daun itu berarti berubah gitu, dari yang kecil kemudian sampai membesar. Kemudian sejarah itu pohon itu berarti akar, di mana akar ini harus kuat supaya batang, ranting dan juga daunnya pun kuat. Sehingga sebelum kita mempelajari sejarah nasional kita, sebelum kita mempelajari sejarah agama kita, bangsa kita, kita harus mempelajari dulu sejarah diri kita sendiri, sehingga akarnya itu sangat kuat. Jadi ketika nanti kita mempelajari sejarah nasional ataupun sejarah dunia, kita akan lebih kuat gitu, karena sejarah diri pribadinya pun kuat. Jangan sampai sejarah nasionalnya itu kuat, sejarah dunianya pun kita kuat, tapi sejarah diri pribadi kita sendiri itu kita tidak tahu gitu. Misalkan siapa kakek kita, siapa buyut kita. Jadi leluhur-leluhur kita itu tidak tahu. Jadi diutamakan kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah diri kita sendiri sebelum membahas sejarah orang lain. Kemudian kita akan mempelajari definisi sejarah, tapi ini kita akan menurut para ahli. Yang pertama, ini ada Herodotus. Herodotus juga dikenal sebagai bapak sejarah dunia. Menurut Herodotus, sejarah itu adalah seperti lingkaran. Besar kecilnya lingkaran itu dipengaruhi oleh tindakan manusia. Jadi, kalau misalkan tindakan manusia ini bergerak di level RT ataupun RW, maka lingkarannya itu akan terbentuk
sebesar RT ataupun cakupan RW. Kalau misalkan manusia ini, orangnya ini bergerak di level nasional, bahkan level dunia, maka lingkarannya ini akan semakin besar. Jadi besar kecilnya lingkaran dalam sejarah ini ditentukan oleh tindakan manusia. Kemudian, ini menurut Ibnu Khaldun, kata Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan segala proses perubahan serta sebab akibat. Jadi, sejarah ini adalah catatan tentang kehidupan manusia dan juga peradaban-peradaban yang telah dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Tentunya dengan proses perubahan serta sebab akibat, karena untuk membentuk satu peradaban, untuk membentuk satu sejarah manusia, itu pasti dilalui satu perubahan dan akan terlihat perubahan itu apa sebabnya dan juga apa akibatnya. Kemudian ini ada Sartono Kartodirjo. Beliau adalah sejarawan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau menjelaskan bahwa sejarah itu dibatasi oleh dua pengertian. Satu, pengertian objektif. Dua, pengertian subjektif. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian objektif? Pengertian objektif adalah peristiwa yang terjadi apa adanya. Kalau subjektif, sejarah yang sudah dipengaruhi emosi dan juga pikiran seorang peneliti sejarah. Contohnya, peristiwa yang objektif. Terjadinya G30 SPKI. Jadi peristiwa objektif itu adalah peristiwa G30 SPKI yang memang terjadi pada tahun 65 seperti itu, G30S. Peristiwanya seperti itu dan tidak akan terulangi lagi seperti itu oleh tokoh dan waktu tahun 65. Gitu. Sedangkan sejarah dalam arti subjektif itu adalah peristiwa G30S sudah dipengaruhi oleh emosi atau pikiran seorang peneliti atau penulis sejarah. Gitu. Jadi sudah dipengaruhi oleh pikiran, oleh emosi seorang peneliti sejarah dan beliau nanti menuliskan atau menceritakan kembali. Nah, itulah pengertian sejarah secara subjektif. Kemudian ini ada Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo pun sama, beliau sejarawan dari UGM. Beliau menjelaskan tentang sejarah itu secara simpel gitu, bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Apa yang direkonstruksi adalah masa lalu. Jadi sejarah adalah membangun bangunan masa lalu untuk apa? Untuk masa depan, untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Kemudian ini ada Ruslan Abdul Ghani. Beliau menjelaskan bahwa ilmu sejarah ini dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi waktu, yaitu penglihatan terhadap masa silam, penglihatan terhadap masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan. Jadi, sejarah ini peristiwanya terjadi di masa lalu, dampaknya bisa dirasakan sampai sekarang, dan juga manfaatnya bisa terasakan bukan hanya sampai sekarang, tapi sampai masa yang akan datang. Kalau misalkan tadi peristiwa G30S berarti peristiwanya tahun 65, sekarang kita bisa mempelajarinya seperti apa sebagai bekal untuk kita masa sekarang dan masa yang akan datang supaya peristiwa G30S itu tidak terulang kembali. Seperti itu. Ini adalah sejarawan dari Universitas Pajajaran, namanya Reza Dedina Putra. Beliau menjelaskan bahwa sejarah adalah peristiwa yang pernah benar-benar terjadi di masa lalu, yang menempatkan manusia sebagai aktor utamanya. Jadi, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Kalau misalkan peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, berarti itu bukan sejarah, itu kuncinya. Dan manusia sebagai aktor utamanya. Nah, pentingkah sejarah? Itu sangat penting. Di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi, apa yang kita kerjakan hari ini itu akan kita panen atau akan kita rasakan
akibatnya, hasilnya di masa yang akan datang. Jadi sekarang itu kita berbuat, nanti kita akan merasakan apa yang sudah kita perbuat hari ini. Jadi, apa yang kita perbuat hari ini menentukan kita di masa yang akan datang. Jadi, jangan sampai kita asal-asalan dalam mengarungi setiap waktu yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi sangat jelas ya, di Al-Quran pun sudah dituliskan bahwa pentingnya kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk bekal kita di kemudian hari atau di akhirat nanti. Nah, ini ada unsur-unsur dalam sejarah. Jadi ada 3. Yang pertama unsurnya ada manusia, yang kedua unsurnya ada ruang ataupun tempat, yang ketiga unsurnya ada yang namanya waktu. Jadi ketiga unsur ini adalah unsur yang sangat penting ada di dalam sejarah. Nah, Bapak yang berkopiah ini adalah Syafruddin Prawira Negara. Siapakah beliau? Nanti kita akan bahas dalam contoh-contoh. Nah, ini contohnya. Kita akan melihat bagaimana manusia, ruang, dan juga waktu. Pada 19 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara dan T.M. Hasan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Kabupaten 50 Kota. Syafruddin duduk sebagai ketua dan T.M. Hasan sebagai wakilnya. Dari contoh ini kita akan bahas unsur sejarah. Siapa manusianya? Tentunya Syafruddin dan juga T.M. Hasan. Tempat atau ruangnya itu di mana? Di Kabupaten 50 Kota. Dan waktunya kapan? Itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, ini adalah tema-tema sejarah. Jadi, tema sejarah yang ada pembahasannya. Ada sosial, ada ekonomi, ada politik, ada pendidikan, kebudayaan, intelektual, demografi, etnis, keluarga. Oh, ini bukan sosial, maaf, ini maksudnya nanti psikologi. Gitu. Jadi, tema-tema sejarah ini sangat beragam. Misalkan ekonomi, kita bisa meneliti bagaimana pertumbuhan ataupun penurunan ekonomi di satu negara. Ataupun kita bisa melihat keluarga, berarti kita bisa melihat bagaimana silsilah keluarga seseorang. Nanti bisa dari biografi ataupun autobiografi. Seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas tentang berpikir diakronis dan berpikir sinkronis. Bagaimana sih berpikir diakronis dan sinkronis? Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.